Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ertan Huli SPD serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anissa Kinanti dari kelas 10 MIPA 3. Saya sebagai moderator serta penyaji pertama. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya Delian Indah sebagai penyaji 2. Saya Fadil Dimangsari sebagai penyaji 3. Baik, terima kasih. Itulah perkenalan dari anggota kami. Presentasi dimulai. Sebelum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggal fisik, seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara pertama-tama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.569 km dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Namun, di balik banyaknya jumlah pulau yang ada di negara kita, terdapat suatu proses yang sangat panjang hingga terbentuk negara dengan kepulauan tersebut. Terbentuknya Kepulauan Indonesia hampir memakan waktu hingga berjuta-juta tahun. Pada awalnya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali merupakan satu kesatuan yang membentuk daratan yang dikenal dengan nama Paparan Sunda. Kemudian, daratan-daratan ini bergerak karena adanya pergerakan permukaan air laut yang membuat daratan tersebut terpisah. Dan ada beberapa yang menyatu kembali. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi. Salah satu di antara teori ilmuwan tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Materi yang terdapat di alam semesta mulai berdasarkan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi. Hingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa bagian periode. 1. Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. 2. Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. 3. Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. 4. Neozoikum, yaitu zaman purba baru. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga menjalani evolusi terus-menerus untuk menentukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Negara Indonesia yang berada di jalur gunung berapi dunia juga ikut berperan aktif dalam proses pembentukan kepulauan, yaitu keluarnya lava dari gunung berapi yang kemudian menjadi daratan batu. Di titik temu dari 3 lempeng bumi juga berpengaruh pada terbentuknya kepulauan. Pergerakan lempeng yang aktif juga masih bisa kita rasakan pada sekarang, yaitu dengan adanya gempa bumi di negara kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenal manusia purba. Pernahkah kalian mendengar tentang situs manusia purba Sangiran? Kini, situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bagi Indonesia. Satu di antaranya karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Sangiran telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Berbagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitar Sangiran. Perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, lahan itu dikenal dengan situs Sangiran. Di dalam buku Hari Wadianto dan Reuman Simanjuntak, Sangiran menjawab dunia diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia, yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Scamuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso. Semenjak dilaporkan Scamuling, situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Eugen Dubius juga pernah datang ke Sangiran. Akan tetapi, ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Hendrik Rappel von Kempfel menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km dari barat Ubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan fosil Homo erectus. Secara sporadis dan berkesinambungan, Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia. Belum masuk pada tahapan manusia Homo spesies, manusia modern, situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996 yang tercantum dalam daftar 593 daftar warisan Indonesia World Heritage List UNESCO. Homo erectus, yang berarti manusia yang berdiri tegak, adalah spesies yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi Belanda Eugen de Bois 1890-an pertama kali menggambarkan sebagai Pithecanthropus erectus berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan di Trinil, Jawa Tengah sepanjang abad ke-20. Antropolog berdebat tentang peranan H. erectus dalam rantai evolusi manusia. Pada awal abad itu, setelah ditemukan fosil di Jawa dan Zhoukoudian, para ilmuwan mempercayai bahwa manusia modern berevolusi di Asia. Hal ini bertentangan dengan teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika. Namun, pada tahun 1950-an dan 1970-an, beberapa fosil yang ditemukan di Kenya, Afrika Timur, ternyata menunjukkan bahwa hominins memang berasal dari benua Afrika. Sampai saat ini, para ilmuwan mempercayai bahwa H. erectus adalah keturunan dari makhluk mirip manusia era pada awal Australopithecus dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis. Trinil, Ngawi, dan Jawa Timur. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugen de Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Dobes dilakukan
endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha, utuh dan fragmen, yang menunjukkan bahwa pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc. Di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kering sangat menonjol dan di bagian belakang mata. Terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemilik merupakan perempuan. Peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, dan Jawa Timur, Blora, Jawa Tengah, dan Sumbeng, Seragan, Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun oleh penduduk yang telah membantu penelitian Koningswolde dan Duivig perlu dipertimbangkan. Di Ngadon, yaitu sebuah desa di tepi Bengawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tengkorak Homo erectus Ngadon merupakan besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Ciri-ciri menunjukkan Homo erectus ini lebih maju bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Sangiran. Manusia Ngadon diperkirakan berumur antara 300.000 sampai 100.000 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara. Antara lain, 1. Jenis Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga jenis Homo. Jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasar penelitian von Koningswolde di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus palejavanicus, yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Yang kedua, jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini berdasarkan para penelitian Eugene Debus tahun 1980 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksi tersebut kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.